Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalpa Baida dari kelas 10H akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Komponen ekosistem berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, komponen ekosistem dapat dikategorikan menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan detritus. Produsen bertindak sebagai titik awal rantai makanan dan jaringan makanan. Dalam ekosistem, produsen primer adalah tanaman hijau, bakteri autotrof, alga, dan beberapa protozoa di bawah sinar matahari yang dapat memproduksi makanan sendiri. Ciri-ciri produsen diantaranya adalah menghasilkan karbohidrat dan mampu melakukan sintesis protein dan lemak. Konsumen terdiri dari hewan yang bergantung pada produsen untuk ketersediaan makanan mereka. Mereka adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri alias heterotrof. Konsumen primer terdiri dari hewan herbivor yang memakan produsen, sementara konsumen sekunder adalah karnivora yang memakan konsumen primer. Konsumen tersier berada lebih tinggi dari konsumen sekunder. Mereka memangsa hewan karnivora maupun herbivora. Selain produsen dan konsumen, ada pula dekomposer yang merupakan organisme heterotrof dan berperan sebagai pengurai. Dekomposer menguraikan bahan-bahan organik kompleks dari organisme yang telah mati menjadi bahan anorganik yang lebih sederhana, sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Terakhir, jenis komponen ekosistem berdasarkan fungsinya adalah detritus. Detritus merupakan organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan zat organik yang telah mati atau detritus sebagai bahan makanan. Contoh detritus adalah cacing tanah. Interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya seperti gambar di atas. Anak kucing sama anak burung hantu, ya udah mereka hanya akan main selayaknya anak kecil karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Yang kedua, predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksi predasi, hap lalu ditangkap. Contoh interaksinya adalah zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi, ada yang menguntungkan satu sama lain, menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lain, serta menguntungkan satu pihak tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Simbiosis kemudian terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberi keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukannya dilakukan oleh lebah madu, sehingga memungkinkan daerah penyerbukan yang lebih luas. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk yang lain yang menjadi teman simbiosisnya. Hal ini terjadi karena biasanya salah satu makhluk tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkan untuk bertahan hidup. Tali putri benalu, tumbuhan tali putri salah satu hama dan tumbuhan parasit. Contohnya adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Yang terakhir, simbiosis komensalisme.
Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contoh simbiosis komensalisme adalah ikan badut yang berlindung di dalam anemon. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut, sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Penisilin jamur penisilin yang dikembangkan di laboratorium. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Yang kelima adalah kompetisi. Interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Contoh interaksi kompetisi kuda Nil dalam memperebutkan sebuah kolam. Misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raisa Sipanopianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.